Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Arsanipun para rawuh, Bapak Ibu, sedherek kula ingkang sanget kawula bektosi. Alhamdulillah, monggo kita dherekaken nganjuraken syukur wonten dalam Allah taala wonten kesempatan enjang menika saged ngaos sareng-sareng wonten masjid kebanggaan kula panjenengan sami, Masjid Al Ihsan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, umur panjang. Mari kita manfaatkan untuk kebaikan. Di antara kebaikan itu adalah memakmurkan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim. Baik, pada kesempatan pagi hari ini sebenarnya ada kata yang harus dimunculkan ya. Jadi di sini ada kata-kata fikihnya. Jadi kalau fikihnya dihilangkan nanti bisa rada piye gitu. Nah, jadi judul buku saya yang saya tulis 2 jilid itu titik pisah fikih. Jadi ada kata-kata fikihnya. Kalau fikihnya dihilangkan nanti bisa punya makna yang berbeda. Nah, jadi yang kita tulis ini perbedaan fikih yang dipegang atau yang dikuatkan atau yang diamalkan antara Muhammadiyah dengan Salafi. Nah, perbedaan fikih itu sebenarnya biasa, sudah jamak terjadi dan sering terjadi dan akan selalu terjadi. Nah, kadang-kadang orang belum bisa membedakan antara syariat karo fikih. Nak syariat kuwi seragam, nak fikih itu beragam. Seragam karo beragam itu beda, Pak. Jadi yang seragam itu syariat. Kalau fikih itu beragam, makanya fikih tidak bisa seragam. Dan jangan minta diseragamkan, ora iso. Kalau sudah seragam nanti sebutannya tidak lagi fikih, syariat. Nah, syariat Islam sama, syariat Islam satu. Tapi kalau disebut fikih, fikih Islam, ya banyak, beragam. Termasuk dalam memahami hukum-hukum tertentu, nyun sewu, Muhammadiyah dengan Salafi dalam hal fikih tertentu yuk tidak seragam atau berbeda. Itu. Ya banyak yang sama tapi juga ada beberapa hal yang berbeda. Nah, berbeda itu biasa. Jadi kalau saya nulis buku ini bukan berarti gedeng apa musuhan apa ngejak ora rukun, ya biasa. Kalau jenengan sudah belajar fikih agak mendalam, agak tingkatannya menengah ke atas, ada nanti sub fikih namanya muqaranatul madzahib. Muqaranatul madzahib itu apa? Perbandingan mazhab. Jadi perbandingan mazhab itu ada dan nyata, jangan dianggap utopia, ada dan nyata. Jangan sudah familiar dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, itu ada, betul-betul ada dan nyata. Sampai hari ini juga masih ada dan nyata. Jadi bukan suatu yang aneh itu loh. Ya sama, di Indonesia ada ormas-ormas. Ormas Islam juga cukup banyak. Logikane ormas itu di samping persamaan mesti juga ada perbedaan. Anak padha ngopo dadak ngeteki ormas anyar. Anane ngeteki ormas anyar kan ora puas karo ormas sing lama. Itu loh. Jadi bicara perbedaan itu ya biasa, hanya tidak usah disikapi aneh atau muqaranatul madzhab itu biasa. Jadi kan kalau secing kitab nganggo kata-kata ikhtilaf atau khilaf, ya mesti akan cukup mudah menemukan kitab dengan judul ikhtilaf. Ikhtilaf itu ya perbedaan. Khilaf itu perbedaan. Sejak zaman dulu sudah ada. Gitu. Jadi menyikapi buku ini ya biasa saja. Nah, saya tulis langsung 2 jilid, memuat 30 perbedaan fikih antara Muhammadiyah dan Salafi. 30 itu hanya sampel, Pak, bukan berarti sing beda mung 30.
Tapi 30 ini gue sampel wis cukup kira-kira begitulah. Nah, nanti apa saja yang berbeda ya nanti bisa dibaca nak ngersake. Nanti saya bawakan beberapa eksemplar. Itu kalau ada yang ngersake nanti bisa dilayani. Nah, di samping itu saya sebelumnya juga sudah menulis bincang 7 khilafiyah. Kalau bincang 7 khilafiyah itu nyun sewu ya sebenarnya hakikatnya perbedaan fikih Muhammadiyah sama NU sebenarnya. Cuman judulnya ora pakai titik pisah, bincang 7 khilafiyah. 7 khilafiyah ini abadi ben tekan kiamat coke ora ketemu. Coke beda terus. Nah, 7 itu apa saja? Ya yang khilafiyah sehari-hari khususnya NU Muhammadiyah itu kan ya sudah ngerti itu. Apa 7 khilafiyah yang kita bahas di sini? Ya biasa kunut subuh, ya kan? Adzan Jumat 2 kali apa sekali, melafadzkan niat, sholli, kirim Fatihah dikirim ke mayit teko apa ora, bismillah sir jahar, terus apa ini saya lupa itu 7 pokoknya. Nah, itu khilafiyah abadi kira-kira begitulah. Abadi iki ben dengan kiamat kita ya ono terus itu. Artinya ya ndak usah disesali, yang penting dimengerti, dipahami dan toleransi itu aja. Intinya kan itu. Nah, satu lagi yang saya bawa juga rahasia doa makbul. Ini doa secara umum saja. Artinya kalau kita pengen meningkatkan wawasan teori berdoa, terus contoh-contoh doa maksur. Maksur itu dari Quran hadis. Nah, itu nanti berikut dengan hadis-hadisnya. Nanti juga saya tulis di sini. Nah, nulis itu penting karena kalau hanya ceramah ya gampang lali intinya. Hanya bekasannya cepat hilang. Ya walaupun direkam tapi persentase orang mengikuti juga tidak terlaluan. Tapi kalau buku itu secara umum awet dan bisa diwariskan kira-kira begitu. Makanya nulis buku itu juga kita himbau, kita ajak pada teman-teman yang lain supaya kalau pinter ceramah ditingkatkan pinter nulis. Namun ceramah dok nilainya kurang. Tapi kalau yo ceramah yo nulis insya Allah makin lengkap. Nah, kira-kira begitu. Baik, langsung saja kita kupas. Sebenarnya kalau mau urut itu yang dibahas itu mestinya perbedaan manhaj dulu. Manhaj itu ya kayak usul fikih lah kira-kira begitu. Jadi kalau mau urut yang kita bahas itu perbandingannya ya manhajnya dulu, baru furu'iyahnya. Furu'iyah itu aplikasinya. Nanti fikihnya yang berbeda mana. Tapi manhajnya dulu diketahui sebenarnya lebih penting. Cuman tentu membahas manhaj butuh lebih waktu banyak, juga butuh ya bekal lebih kira-kira begitu. Minimal pernah belajar usul fikih, gampang connect. Tapi kalau belum pernah belajar usul fikih ya rada kangelan misalnya gitu. Nah, saya belum ke situ. Saya tak langsung ke contoh-contoh furu'iyahnya saja. Jadi ormas pembaharu di Indonesia yang mirip Muhammadiyah kan cukup banyak. Ada Persis, ada MTA, ada mungkin dalam banyak hal Al-Irsyad. Nah, terus yang belakangan ini Salafi. Ya walaupun Salafi tidak menyebut atau tidak mau disebut organisasi, biasanya kan gitu kan. Oh, kami ini bukan organisasi. Kami ini diarani kelompoknya mbah gelem mbah ora itu ya. Nah, itu. Tapi yang jelas kan sekumpulan orang punya manhaj, punya ikutan, punya ajaran dan gerak itu dakwah. Ya sebenarnya disebut organisasi ya tidak terlalu salah walaupun mungkin tidak diformalkan begitu ya. Diformalkan itu maksudnya nganggo SK, nganggo kantor, nganggo muktamar. Tapi secara umum ya namanya orang lebih dari 2 orang kumpul punya tujuan yang sama, yaitu sebenarnya grup, kelompok. Jadi kalau disebut kelompok ya boleh. Justru kalau tidak mau disebut ya urip ning alam dunya kok orang disebutan ya malah kangelan nanti. Yang namanya orang hidup itu selama masih hidup itu ya perlu disebut, punya sebutan. Seperti kita punya nama. Bayangkan kalau kita tidak punya nama, ya, mau manggil gimana itu? Hai gitu aja ya. Orang ono jenenge kok.
Ya sama, kelompok orang ono jenenge itu terus harus diarani apa? Jadi hanya masalah sebutan saja, tapi secara substansi ya saya kira minimal ya bisa disebut kelompok jamaiyah, jamaah. Nah, itu. Baik, untuk manhaj saya sekilas-sekilas saja, kalau nanti misalnya mau di copy ya bolehlah. Nah 30 perbedaan itu apa saja? Wah burem ya, cilik banget. Yang jilid 1 dulu. Jilid 1 itu 5 bab untuk menjelaskan semacam pengantar. Pengantar itu meliputi ya mengenal salafi dulu secara bahasa, secara istilah. Itu ya dikenal sih gitu. Yang kedua, bab 2 ini membahas fenomena Musa di Muhammadiyah. Musa itu apa? Nah, kadang disebut mursal. Mursal itu Muhammadiyah rasa salafi. Jadi kerjane ning kaum Muhammadiyah tapi ngajine karo amaliyae melu salafi. Itu mursal jenenge. Muhammadiyah rasane salafi. Nah, itu fenomena di Muhammadiyah ada. Kalau Pak Profesor Abdul Munir Mulhan dulu ketika menjelaskan disertasinya meneliti Muhammadiyah di Wuluhan Jember, beliau memperkenalkan 4 varian kalau tidak salah itu. 4 varian. Nah saya ditambahi Musa jadi 5 varian. Jadi di Muhammadiyah itu ada varian-varian juga. Ada varian Kiai Ahmad Dahlan, ada varian Puritan, ada varian Marmut katanya. Marhainis Muhammadiyah. Singkatannya Marmut itu ya. Ada sing varian Munu Muhammadiyah rasa NU yono. Kita ini Muhammadiyah tapi amaliyah masih sebagian NU ya. Itu varian-varian. Ya seorang sosiolog bagi-bagi ya sah-sah saja Pak. Sosiologi memang tugasnya mengamati fenomena masyarakat. Iki kok Muhammadiyah tapi ono sing kok iki, digawe varian. Iki Muhammadiyah tapi kok iki, ya varian namanya. Boleh-boleh saja. Tugasnya ilmuwan sosiolog itu ya klasifikasi seperti itu, sah-sah saja. Sama kalau sekarang misalnya ada kelompok baru, varian baru diarani mursal tadi, Muhammadiyah rasa salafi, ya sah-sah saja sebagai sebuah fenomena sosial. Nah, itu. Nah, yang ketiga membahas tentang ini cara masuknya paham salafi ke Muhammadiyah. Masuknya sampai ke Muhammadiyah itu seperti apa? Karena fenomena salafi ngisi-ngisi di aum Muhammadiyah itu fenomena yang cukup merata. Ya nak bahas sing padha sih ora masalah, Pak. Tapi nek ketemu sing beda kuwi lho. Nah, kuwi masalah itu lho. Artinya warga kita kan kadang ngertine nembe padha ni. Lebih dani urung sadar. Urung ngertine kaget nggo. Anggris bodone beda nembe sadar. Lho, masjid dhewe saiki kok ora melu PP ya? Ya karena 70% wis diisi wong salafi. Bodoh ora melu PP. Melu ru'yah dia. Karena kita hisab. Nah, nembe sebagian nembe bisik-bisik. Lho saiki kok beda. Dhisik kene iki melune Muhammadiyah saiki kok iso ora ya? Ya karena 70% takmire wis diisi salafi. Ya ngono kuwi kadang-kadang setahun 2 tahun nembe krasa Pak, ora sesasi 2 sasi krasa, butuh waktu lama itu. Nah kayak gitu di akar rumput kita kadang-kadang ora sadar atau urung sadar. Ngertine ya sing padha-padha tok. Giliran sing beda ngertine telat. Makanya sejak awal buku ini saya ingatkan, di samping persamaan juga ada perbedaan. Perbedaan itu ada yang prinsip yang angel ketemu dan berpotensi timbul masalah, ada yang tidak prinsip. Yang prinsip itu potensi gebreknya tinggi maksudnya itu loh. Yang tidak terlalu prinsip ya masih bisa jalan. Nah, itu ya. Itu. Berikutnya apa lagi? Yang bab 4, apakah sesama ulama salafi selalu satu pendapat? Bab keempat bahas itu. Jadi sebenarnya kalau kita di Muhammadiyah itu boleh dibilang lebih beruntung. Lebih beruntung dalam arti apa? Muhammadiyah itu solid. Orang gampang beda, orang gampang pecah. Termasuk muktamar, mulus saja Muhammadiyah. Nyaris tidak ada friksi, tidak ada gejolak. Apa meneh kok tandingan ora enek. Muktamar tandingan apa ana ceritane Muhammadiyah? Ora enek.
artinya solid gitu loh Pak, orang gampang diobok-obok, orang gampang dipengaruhi wong. Selain itu paham keagamaannya sebenarnya juga solid, asal orang merujuk kepada majelis tarjih, putusan tarjih, ya solid, ya seragam gitu loh Pak. Jadi tidak ada tokoh Muhammadiyah secara vulgar tentang fatwa tarjih, tidak ada. Itu hebatnya Muhammadiyah, solid. Misalnya dalam hati kecil ora setuju, yo individu saja, nek tidak mengemuka di publik karena tidak sehat. Misalnya ketika majelis tarjih memutuskan merokok hukumnya haram, setahu saya tidak ada tokoh ulama Muhammadiyah yang secara frontal menyanggah atau menolak. Paling yang ada itu urung lakoni ning ora nentang. Maksudnya yo dalam hati kecil mungkin ora setuju, mungkin yo urung lakoni, tapi alhamdulillah tidak menentang secara frontal. Ya saya tahu sebagian pengarep Muhammadiyah itu walaupun sudah keluar fatwa merokok hukumnya haram, sing balbul ya jek oke. Iki wonge salon ketok ya teko ngene iki. Iya. Jadi mung masalah iki urung ngamalke ngono wae. Ning tidak secara frontal nentang, opo iki haram, lemah kuwi, ora pas kuwi, ngawur itu. Enggak ada, setahu saya enggak ada. Kenapa? Wong Muhammadiyah itu dididik ya karo pimpinan ya sami nawatok. Nah misale ora cocok ya duwe adab. Adabe apa? Ya ora secara vulgar nyampeike ning koran apa ning majalah disawang ning isor ora apik. Muhammadiyah solid. Tapi nyun sewu sesama ulama salafi termasuk sing ning Saudi wi, kalau sudah berbeda pendapat, wah, salafi sendiri juga dibagi menjadi 3 varian, varian jihadi, varian puritan, varian haroki. Itu juga punya orientasi sendiri-sendiri dan kadang-kadang juga saling sikut dalam hal paham. Jadi sing dibid'ahke kadang-kadang ora mung wong jaba, kancane dhewe kadang-kadang dibid'ahke nek ora cocok. Lha iya. Apa dikira sesama tokoh ulama salafi terus akur terus ngono? Ndak. Jadi kok Muhammadiyah akur. Jadi kita harus tahu itu. Nah, di situ contoh-contohnya siapa, Pak? Sekarang ini kan tokoh salafi dunia kan, kalau Saudi Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, itu Syekh Albani. Nah, 3 ini yang terkenal, paling terkenal katakanlah ya, pengaruhnya paling banyak, kitabnya mungkin paling banyak, tulisannya juga paling banyak. Nah 3 tokoh ini ada satu kitab tebalnya itu sekitar 1000 halaman Pak. Nah orang salah kita disertasi itu. Jadi ada satu kitab tebalnya 1000 halaman. Nanti kalau mau ngopi sudah tak kopi itu sudah ada 1000 halaman Pak. Itu hanya tidak tipis, khusus bahas perbedaan akidah fikih Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Kitabnya 1000 halaman. Artinya perbedaannya itu banyak dan tajam. Ini podole sak kelompok. Muhammadiyah kok saya belum pernah menemukan ada disertasi atau tesis membahas perbedaan fikih antar ulama Muhammadiyah, baru pernah aku. Ya, artinya secara umum itu solid. Itu justru kelebihan kita. Orang gampang karo koncone dhewe beda, ora gampang. Solid seragam. Jadi sama mereka sendiri beda. Itu. Dan kadang-kadang bahasanya itu pedas. Bahasanya pedes. Ya mungkin nggo wong Timur Tengah ngono kuwi ora pedes. Awake dhewe kan wong Jawa masalahnya. Nggo wong Jawa mungkin terlalu kasar, pedes. Kata-kata yang dipakai itu loh, Pak. Nah, itu. Berikutnya apa lagi yang dibahas? Tadi ya, bab 5. Perbedaan manhaj fikih salafi Muhammadiyah. Perbedaan manhajnya seperti apa? Nah tadi yang sebagian tak buat slide tadi. Kalau di sini tentu lebih rinci. Nah, itu. Yang bab 6 baru kita bicara contoh-contoh furu'iyah. Furu'iyah itu perbedaan fikihnya. Sing paling nyolok masalah tadi Pak, hisab karo ru'yah. Jadi Muhammadiyah itu sudah dikenal dan sudah terkenal menggunakan hisab dalam hal penentuan waktu-waktu ibadah, ya sholat, ya poso, itu pakai hisab. Nah salafi ini kokoh dengan paham
ru'yahnya. Ya NU juga ru'yah juga. Tapi mungkin Salafi lebih kenceng dalam menyuarakan gitu. Nah, kadang-kadang ketika dia mengkritik Muhammadiyah, bahasanya tadi Pak, kadang-kadang bahasanya agak kasar itu. Misalnya mengatakan bid'ah, ahli bid'ah. Nah, tambah ahli gitu tambah. Namun bid'ah tok ora kadang tambah ahli gitu. Nah, ahli kesannya kan hobi gitu loh. Nah, ya. Itu tuduhan yang tidak enak. Tuduhannya tidak enak. Ya kalau dia memegangi pendapatnya ya monggo. Tapi ketika dia juga berhadapan dengan ormas lain yang berbeda kan ya tepo selirone unggah-ungguhe ya tinggu gitu loh maksudnya. Apa meneh sering ngisi atau menggunakan yang sing kadang-kadang itu. Kalau jamaah iki wis imbangnya 50-50. Nah, itu mulai pasti akan timbul masalah. Nah, ijek siji loro urung ono masalah, Pak. Tapi nek imbang ki 50-50. Ya ora mung nyun sewu ora mung ormas Muhammadiyah Salafi tok. Mbok karo ormas liya kan wis imbang ki masjid siji dienggo wong loro, ya potensi ribut ada. Lah iya potensi ribut ada. Minimal ora marem, ya ndak? Minimal ora marem, mburi grundengan. Sapa imamemu ora kunut. Sing ngono ya sapa imamemu kunut. Ngono iki ya ana sing wis dianggap selesai ning ya ana sing urung selesai gitu loh ya. Ya sama. Contohnya tadi Masjid Muhammad, awalnya Masjid Muhammadiyah, aume Muhammadiyah. Lho saiki kok kepiah ya salong melu kae, salong melu iki. Sing repot kadang-kadang masjid siji nggo salat pindho iki lho, Pak. Sing repot meneh masjid siji salat pindho, lah kok khotibe padha wingi. Wah, iki tambah repot meneh. Khotbah pindho berarti gitu. Ora ditolak kabeh. Ayo kayak gitu itu ya munculnya carry biasanya. Awal-awal urung ketok. Inggris carry ketok. Karena belum tentu dia menyesuaikan ke kita. Bagaimana mau menyesuaikan? Wong dia memposisikan saya benar, Anda salah kok. Lho orang Salafi rata-rata keyakinannya gitu, Pak. Kalau menghadapi ormas lain, kowe iki salah, aku sing bener lah. Angel udah ketemu nih tuh. Jadi wong nganut hisab itu diposisikan salah, sesat. Wis piye jan? Ya kalau dia ngomong di lingkungannya sendiri mungkin tidak masalah. Lah kalau dia ngomong di Masjid Muhammadiyah piye jan? Kadang-kadang munculnya masalah itu rada keri-keri. Itu. Atau tadi jamaah masih plural, dia menyampaikan paham dengan memvonis orang. Memvonis tadi bid'ah itu memvonis namanya. Itu salah, itu memvonis. Kalau hanya mengatakan ya ada variasi pendapat, kelompok ini begini, kalau kita mau ini ya semoga tidak, mending. Tapi kalau sudah divonis itu salah, ikut yang ini. Nah, beda nanti ceritanya. Kecuali kalau orang ngomong di kelompoknya sendiri. Lah kalau ngomong di dua kelompok gimana? Nah itu. Jadi masalah yang kita bahas lebih dulu masalah hisab ru'yah. Karena titiknya paling kentoro itu, ketara sekali itu. Yang kedua, masalah musik dan nyanyian. Ini titik perbedaan fikih berikutnya. Musik dan nyanyian, orang ketemu juga. Salafi mengharamkan musik dan nyanyian mutlak. Mutlak itu sapu bersih haram. Muhammadiyah dipilah-pilah. Tapi ya jangan dikatakan menurut Muhammadiyah halal ya jongono, dipilah-pilah. Dipilah maksudnya ana sing haram, ana sing makruh, ana sing mubah. Iki jenenge dipilah-pilah. Lah ngapa kok dipilah-pilah? Lah Nabi sendiri juga milah-milah, Pak. Milah-milah maksudnya ngene. Nyatane Nabi tidak pukul rata. Buktinya apa? Nyatane mukul rebana dibolehkan ketika orang walimahan. Ya enggak? Hadisnya jelas kan, ada kan? Suruh mukul rebana. Tapi orang nikahan niku kon mukul rebana. Berarti kan tidak haram mutlak loh, Pak. Rebana itu termasuk alat musik enggak itu? Termasuk. Ya semua suara yang ada nadanya dan dimaksudkan untuk keindahan ya musik, alat musik. Rebana ya musik. Kutulnya nak waton nutuk, lah kan nutuke ora waton. Maksudnya ben enak itu loh maksudnya. Nyatanya dibolehkan. Itu artinya kan tidak diharamkan mutlak. Lah kalau haram mutlak ya sama sekali tidak boleh. Nyatanya kok boleh. Berarti kan dipilah-pilah.
Lah Muhammadiyah ya milah-milah, ndi sing entuk, ndi sing ora entuk. Dan alat itu pada dasarnya sebenarnya netral, Pak. Alat itu sebenarnya netral. Yang tidak netral penggunaannya. Jadi alat itu selama masih alat netral. Pak dinggo apa? Kuwi baru diberi hukum. Coba misalnya buat pistol misalnya. Apa hukum buat pistol? Boleh. Nah, baru diberi hukum pistol liar nggo apa? Lah itu baru. Pistol liar nggo apa? Baru diberi hukum. Tak nggo nembak penjahat sing melawan misalnya. Boleh. Tapi begitu tak nggo nembak maratuwa mergo warisane ora dibagi-bagi. Kan baru, tapi pistolnya sendiri netral. Padahal misalnya saya gawe racun, boleh ndak? Ya hukum asalnya boleh, gawe racun, termasuk racun tikus dulu Pak, boleh-boleh saja. Gawe racun tikus, adol racun tikus, nggo ngracun tikus, kan ndak masalah. Wong judule racun tikus kok. Sing ndak boleh itu judule racun tikus, nggo ngracun maratuwa lah kuwi. Salah iki perbuatane ora racun netral. Ya saya kembali ke musik. Iki ana suling, iki ana drum band, iki ana kendang. Ya hukumnya netral. Lagi nggo apa kuwi? Lah iya nggo apa sih? Pengen weruh aku. Ketika tadi ya bangsa rebana bangsa anu nggo ngiringi mantenan, paling tidak mubah, bisa sunnah. Tapi nak gue ngiringi wong dansa-dansi karo minum-minuman keras jadi lain. Tapi kan faktor X namanya, bukan musiknya sendiri. Musik netral. Nah, Muhammadiyah menempatkannya di situ. Jadi dipilah-pilah. Nah, kalau dia kan mutlak. Nah, orang ketemu iki. Apa nih nyun sewu? Orang berpaham salafi ngajar nih sekolah Muhammadiyah. Terus punya paham musik nyanyian haram. Nanti nyanyi lagu Sang Surya ora entuk. Parahne iki lagu Indonesia Raya wis ora tau nyanyi, alasane ora entuk. Repot. Pahame ora ketemu. Jadi kita jangan hanya tahu sing padha-padha tok, sing ora padha urung ngerti. Nanti masalah nanti. Nah, berikutnya apa meneh sing beda? Isbal iki masalah celana nutupi mata kaki. Ya kalau ini sih tidak terlalu masalah. Pak Cingkrang, Pak nutupi kan tidak terlalu masalah kita. Ya monggo. Cuman kadang-kadang sing ora enak kan nak dadak kaya nyinyir gitu lah. Nyinyir maksudnya wi pakaian ahli neraka wi. Ngarepku ki ahli neraka. Lah nek wis nglabeli wong ahli neraka mung gara-gara ndelok kathok ngono kan ya ora penak, minimal ya marake dadi persaudaraan iki dadi ora nyaman. Atau tadi begitu lihat imame misalnya nutup mata kaki, wah ora sah iki. Meragukan utawa wong sakmene kok sing ngerti sunah aku tok iki. Ya paling ke anggapan-anggapan itu. Tapi secara umum Pak kathoke dawa tidak sebenarnya kalau ini tidak terlalu masalah. Masalah itu nak dadak moyoi lho. Moyoi baru bisa timbul masalah. Artinya yang seperti itu ya monggo, misalnya ndak ya ndak usah nyinyir itu kan. Nah kita juga begitu. Yang mau cingkrang ya kita di Muhammadiyah ndak apa-apa ya silahkan saja. Gitu. Tapi misalnya ada yang nutupi mata kaki ya ndak usah dipendelengi, ndak usah dinyinyiri gitu. Gitu. Kalau cuman alasannya kuwi sombong apa ora ya sombong apa ora kan sing luwih ngerti Gusti Allah karo yang bersangkutan. Tur zaman saiki kathok arep sombong iki sombong apaan itu mengurusan kathok kok. Kathoke regane pira? Lah wong saiki wong sombong ya nak ndek Fortuner apa Pajero lah kuwi potensi untuk sombong. Tapi potensi maksudnya iki ora mesti langsung dicap sombong ya ora. Potensi maksudnya nek nggo gaya. Kathok iki nggo gaya apa? Kathok ya nggo gaya. Tapi nek wong arep gaya itu kan ndek mobil mewah, wong sak kabupaten sing duwe dheke dhewe lah potensi gaya itu ada. Nah urusan sombong itu urusan hati. Sampel itu bisa berubah maksudnya itu Pak. Contoh itu bisa berubah. Zaman dhisik kathok nggo gaya iso, zaman saiki nggo gaya ora iso ngono lho maksudnya. Padha wae HP ketika masih anyar-anyare nggo gaya iso, saiki HP nggo gaya wis ora iso. Lha tenan wi. Awal-awal HP muncul jenengan gaya ora iso. Ngopo lha sak kecamatan sing duwe jenengan tok kok. Wong kartu perdana wis 1 juta kok.
Nembe tuku kartu perdana 1 juta. HP ini 5 juta. Sak kecamatan sing duwe jenengan tok. Golek sinyal nek ora titik tertentu ora ketemu kok. Makanya kadang-kadang ben ketok duwe apa, engko aku miss callen ya padahal ora ono pulsane. Artinya gini loh Pak. Contoh wong gaya itu iso berubah-ubah, maksudnya gitu loh. Contoh wong gaya itu iso berubah-ubah. Contoh kok dibakokke ya ora iso. Misalnya contoh HP adalah bagian yang potensi untuk membuat gaya, yo dhisik saiki wis ora iso ngono lho maksudnya. Saiki wong ndek HP yo biasa wae, arep gaya apa. Malah nak ngetok-ngetokke malah diudik dianggap udik. Padha wae bisa jadi ketika Nabi itu masih sugeng hidup, ya wong ki ciri wong sombong utawa wong arep gaya ki kathoke ning isor mata kaki ora kathok, wong Arab ora kathok. Ya jubah gamis itu. Jadi nek wong jubah nganti sebenarnya contohnya kan agak ekstrim sih. Narik gitu, Pak. Lengser, lasrah. Itu berlebihannya kan ketara banget gitu loh, Pak. Mosok jubah kok nganti lengser. Lengsernya nyaruk lemah gitu. Kan berlebihannya ini nyoto itu loh, Mas. Lah namun kathok sak senti sak isor anu kan ya ora nganti lengser, ora nganti nyaruk. Ya walaupun ada juga sih kadang-kadang ya terlalu panjang juga, nyaruk juga kadang-kadang. Tapi yang jelas nyaruk itu berlebihan gitu loh, Pak. Nyaruk itu berlebihan. Nah, zaman saiki ada juga gaun pengantin buntutnya 10 meter. Pernah lihat tuh, Pak? Gaun pengantin buntutnya 10 meter. Arep mlaku rekoso. Aku ndak dicancang karo ning mburi ya. Goceki karo ning mburi. Mlakune ora iso kebat. Ya untung nganggone jarang-jarang. Coba bedak dino nggo klambi kok kuwi, ngentekke rinso pirang anu gitu. Lah yo nglek-sreh. Itu berlebihan. Berlebihan ya ora apik. Nah, itu. Nah, sebenarnya yang diambil adalah kaidahnya saja. Sampel itu bisa mengikuti zaman. Kaidahnya maksudnya apa? Sesuatu yang berlebihan tidak baik. Sesuatu yang ditujukan untuk kesombongan tidak dibenarkan. Itu kaidah namanya. Contoh berkembang, bisa berubah-ubah maksudnya.